Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa dan para pendengar yang dicintai oleh Allah, alhamdulillah kita ketemu kembali pada bulan suci Ramadan di tahun ini. Mudah-mudahan puasa kita berjalan dengan baik, dengan lancar, dan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan tentang ta'aruf, ya. Ta'aruf artinya yang sering diartikan sebagai sebuah perkenalan, ya, sebelum menikah begitu. Ya, ada sih yang mengatakan pacaran begitu, ya. Tapi sebenarnya gimana sih pacaran dalam Islam itu gitu, ya? Dan bagaimana Islam melihat ketertarikan, ya, sebelum menikah itu seperti apa begitu. Nah, Islam tidak menyangkal, ya, bahwa seseorang itu dirahmati oleh Allah untuk tertarik pada orang lain. Gitu. Ada di dalam hadis, pandangan pertama itu nikmat dan pandangan kedua itu laknat. Artinya kalau pandangan pertama nikmat ketika misalnya, ya, pada suatu saat kita melihat cowok yang gagah, maco lah kok deg-degan gitu, ya, berarti ya normal itu. Tapi selanjutnya itu kalau kita lanjutkan dengan hal-hal, ya, yang tidak diajarkan oleh agama akan dapat menjadi sebuah laknat. Gitu. Karena itu di dalam persoalan tertarik, ya, kepada orang lain atau cinta pada orang lain di dalam Islam itu juga diyakini sebagai sebuah rahmat, berkah, tetapi juga ada aturannya. Jelas di dalam Al-Quran itu la taqrabuz zina, ya, janganlah mendekati zina. Sehingga apapun aktivitas seseorang sebelum menikah dalam hal pendekatan dan sebagainya tidak dapat kemudian itu mengarah kepada pelanggaran hal-hal yang sudah diajarkan oleh agama. Biasanya kalau di dalam konsep ta'aruf itu juga ada istilah what I feel dan what I believe. Jadi pandangan pertama nikmat itu what I feel, apa yang saya rasakan. Pandangan kedua laknat itu terkait dengan what I believe. Ya. What I believe itu apa yang saya yakini. Jadi teman-teman sekalian, boleh kok teman-teman itu tertarik pada seseorang, boleh. Berarti alhamdulillah kalian normal. Gitu. Tetapi harus ada aturannya. Ya paling enggak pakai rukun Islam lah. Waduh, gimana ya ta'aruf pakai rukun Islam itu gitu, ya. Ta'aruf pakai rukun Islam itu yang pertama sahadat. Sahadat itu ya diomongin. Kalau kamu suka dia, ya. Walaupun bahasanya kalau saya kok suka tidak dengan menembak, ya, menembak itu kan kekerasan, ya. Ya propose aja lah gitu atau diomongin gitu. Anak-anak sekarang tuh kok bahasanya aku udah habisan ditembak, ya. Itu kan kekerasan banget ya bahasanya gitu. Saya anjurkan gak usah pakai tembak-tembakan, ya. Ya sudah diomongin aja, disahadatkan gitu. Karena kalau nggak disahadatkan, nggak diomongin bisa jadi itu juga kita tidak paham. Karena kita tidak tahu bahasa batin, ya, kecuali hanya si putri dalam sinetron itu yang tahu bahasa batin gitu. Jadi disahadatkan itu yang pertama. Yang kedua adalah sholat. Jadi setelah sahadat, aku kok pengen ya mempropos kamu jadi suami atau istri nantinya. Nggak harus laki-laki loh, ya, perempuan juga boleh kok yang ngomong gitu. Sayyidina Khadijah aja melamar Rasulullah gitu. Nah, jadi harus disampaikan secara asertif. Jadi yang kedua adalah sahadat sholat. Sholat adalah mendekatkan diri kepada Allah. Apapun aktivitas di dalam berta'aruf itu jangan sampai kemudian melupakan sholat, melupakan perintah-perintah yang diajarkan oleh agama gitu. Ya, kemudian yang ketiga adalah zakat. Zakat itu apa? Berarti membantu seseorang. Merelakan, ya, mengorbankan, ya, meluangkan waktu lebih daripada teman lainnya. Ya.
memberikan perhatian lebih daripada teman lainnya. Karena udah jadian tadi, yang pertama kan syahadat udah jadian kan. Nah, kemudian tapi ya jangan jiwa raga ya teman-teman ya. Karena kan belum suami, belum istri, jangan jiwa raga lah gitu. Ya tapi ada perhatian lebih lah begitu loh. Karena zakat itu berarti menolong orang ya, meluangkan waktu. Dan saya anjurkan kalau bisa yang suka traktir jangan yang cowok terus ya. Cewek pun juga sesekali bisa traktir. Kasihan itu sama-sama belum punya nafkah diminta traktir gara-gara dia seorang laki-laki. Kasihan loh, nanti terjadi krisis maskulinitas nanti. Kalau kita selalu minta laki-lakinya yang traktir terus gitu ya. Nah, yang keempat adalah apa? Puasa. Asal kata puasa itu shaum. Ya, shaum itu artinya menahan. Tahan dulu. Dia bukan suami, bukan istri kamu. Jadi tahan dulu lah. Ya, jadi nggak usah lah mau pengen bersentuhan dulu, meraba, mencium dan lain sebagainya. Jangan dulu. Ya, tahan gitu. Ya, dia bukan suami dan istri kamu. Karena itu supaya kita terkondisi dengan baik, ya, benteng pertahanan kita, sudahlah ta'arufnya itu bareng-bareng gitu loh, berorganisasi, ya. Jadi dilihat banyak orang ya, jadi takmir masjid lah, jadi IMM, IPM ataupun organisasi kepemudaan lainnya begitu, sehingga nggak usah perlu berdua, khawatirnya nanti nggak bisa menahan itu tadi gitu ya. Dan jangan sampai ya kemudian karena nggak bisa menahan lalu pikiran kita sumber fitnah itu harta tahta wanita. Enggak loh ya. Sumber fitnah itu bukan hanya harta tahta wanita, tapi harta tahta nafsu seksual yang bukan pada tempatnya. Jadi kalau saya perempuan, maka sumber fitnah adalah harta tahta pria, bukan hanya wanita. Gitu. Jadi tahan dulu. Nah, kalau kita sudah dapat menahannya, maka ya sudah siap, minimal umur 19 tahun, sudah salah satu itu mempunyai pekerjaan yang baik secara mental juga sudah siap, maka haji rukun Islam yang kelima yaitu haji. Haji itu apa? Haji itu pergi ke Baitullah ya menikahlah begitu. Jangan lama-lama untuk kemudian menunda untuk menikah ya, tetapi jangan kemudian belum waktunya malah menikah dulu, menikah anak itu nggak bagus juga gitu ya, nggak bagus juga. Karena itu Rasulullah kan menikah umur berapa? 25 tahun kan gitu ya. Nah sehingga ya umur yang dewasa lah begitu. Nah jadi begitu teman-teman sekalian. Teman-teman silahkan aja berta'aruf, tapi yang pakai rukun Islam ya. Syahadat diomongin ya, kalau aku suka kamu, mau nggak nanti suatu saat jadi suami atau istri aku gitu. Jangan dibatin. Nanti nggak kedahuluan orang lain. Ketawanya pas reuni sudah menikah berumah tangga 20 tahun dengan yang lain, ketika reuni baru ngomong, iya ya aku dulu suka sama kamu. Lah kok orang ngomong, padahal aku juga suka sama kamu, kebacut kan begitu ya. Syahadat. Lalu yang kedua tadi sholat ya, mendekatkan diri kepada Allah. Apapun aktivitas ta'aruf jangan lupa untuk tetap mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga adalah zakat, yaitu bagaimana kita memberikan perhatian yang lebih kepada seseorang yang kita ta'arufi, yang kita kasih kesempatan ya, untuk kita sama-sama memberikan kesempatan untuk menjadi pasangan kita suatu saat nanti. Kemudian yang keempat adalah puasa, menahan diri. Ingat, dia bukan suami, bukan istrimu, yang belum saatnya kamu untuk melakukan hal-hal yang dihalalkan. Kalau itu semuanya sudah siap, naik haji ke Baitullah gitu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini cukup bermanfaat, dan dalam berta'aruf kita sangat penting untuk dapat berkomunikasi secara asertif. Ya, komunikasi asertif itu adalah menyampaikan perasaan kita, tapi tanpa harus kemudian melukai orang lain. Jadi kita jujur perasaan kita, tapi disampaikan dengan kata-kata yang baik. Katakanlah kalau tadi misalnya pada puasa menahan tadi ya, ada salah satu yang mengajak, itu katakanlah penolakannya itu juga dengan yang baik gitu. Saya pikir itu mudah-mudahan Ramadan kita penuh berkah dan selamat berta'aruf bagi yang mau berta'aruf, tapi hati-hati ya dengan aturan-aturan yang ada. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.